Ini yang kita tangkap ini pelaku pembunuhan yang di Lompatan, yang korbannya 4 orang. Top. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan satu keluarga. Mirisnya, anak tidak berdosa pun ikut menjadi korban. Salah satunya ditemukan di dalam septic tank. Bagaimana kronologi cerita pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kejadian ini bermula dari satu keluarga. Harry yang berusia 50 tahun tinggal bersama dengan sang ibu yang bernama Zura alias Masturo berusia 70 tahun bersama dengan kedua anaknya yang bernama Marcel 12 tahun dan Aurel 5 tahun. Mereka tinggal di Desa Lompatan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Diketahui jika Harry ini sempat memiliki seorang istri yang bekerja sebagai TKW di Singapura. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan rumah tangga mereka pun berjalan kurang harmonis. Sehingga pada tahun 2021, Harry memutuskan untuk bercerai dengan sang istri. Setelah dari perceraian itu, Harry pun membawa kedua anaknya untuk tinggal bersama. Demi menghidupi keluarganya, Harry berjualan makanan dan minuman berkeliling desa. Dia juga mencari penghasilan tambahan dengan menjaga kebun tanah milik tetangganya. Sementara kedua anaknya berada di rumah dititipkan kepada sang ibu. Selama tinggal di Desa Lompatan, keluarga mereka pun dikenal sebagai keluarga yang baik, sopan, dan ramah kepada warga sekitaran. Harry juga dikenal sebagai sosok kepala keluarga yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh warga sekitaran. Hari demi hari telah mereka lalui seperti biasa. Keseharian keluarga mereka pun berjalan normal, layaknya keluarga pada umumnya. Hingga suatu ketika pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekitar jam 14.00, ada seorang warga Desa Lompatan mencium aroma tidak sedap ketika dirinya sedang membersihkan rumput di sekitaran rumahnya. Seorang warga yang merasa penasaran berusaha mencari dan menelusuri sumber bau tersebut. Ketika melintas di depan rumah Harry, aroma tersebut tercium semakin menyengat. Warga itu pun merasa khawatir dengan kondisi keluarga Harry, terlebih saat dia menyadari jika sudah 4 hari tidak melihat mereka keluar rumah. Warga pun mencoba mengetuk pintu rumah berulang-ulang kali, namun tidak ada jawaban. Melihat keadaan pintu yang tidak terkunci, warga memutuskan untuk masuk ke dalam rumah melihat kondisi Harry dan keluarganya. Saat sudah berada di dalam rumah, sontak saja dia pun sangat terkejut ketika melihat Harry ditemukan dalam kondisi mengerikan di dalam kamar dengan posisi tangan terikat serta ditutupi selimut. Melihat penemuan mengerikan itu, warga pun langsung berlari keluar rumah meminta pertolongan dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Setelah mendapatkan laporan tersebut, polisi bergegas menuju tempat kejadian. Setibanya di sana, mereka pun langsung melakukan olah TKP. Di saat polisi melakukan penelusuran ke seluruh ruangan rumah, polisi juga menemukan tubuh Masturo yang ditemukan sudah tidak bernyawa. Warga bersama dengan polisi melakukan pencarian kedua anak dari Harry dan menemukan tubuh Marcel di semak-semak yang berjarak 50 meter dari rumahnya. Mirisnya, Marcel ini masih menggunakan seragam pramuka dengan bagian kepala yang sudah terpisah. Sementara tubuh adiknya yang berusia 5 tahun ditemukan di dalam septic tank belakang rumah. Melihat kondisi kedua tubuh anak tidak berdosa itu, diduga tubuh mereka sempat dimakan oleh hewan buas. Hal itu dikarenakan ada sebagian tubuh mereka seperti daging pada bagian leher dan betis sudah hilang. Keempat korban segera dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara Mohasan Palembang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara dari hasil penyelidikan polisi di tempat kejadian, ternyata barang-barang berharga milik korban Harry seperti 3 unit ponsel dan 1 unit sepeda motor dinyatakan hilang.
Polisi pun langsung memeriksa sebanyak 7 orang saksi, di antaranya warga sekitaran dan pihak keluarga. Dari hasil keterangan saksi, didapati adanya informasi jika pada bulan Agustus 2023, Harry sempat menjual tanah miliknya seluas 2 hektar kepada warga Sekayu senilai 200 juta rupiah. Dari keterangan tersebut, polisi dapat menduga jika keluarga mereka telah mengalami perampokan yang berujung kematian. Dan diduga mungkin saja pelaku pembunuhan ini lebih dari 1 orang. Sementara dokter forensik rumah sakit mengungkapkan jika dari keempat korban hanya tubuh Mas Turo yang kondisinya masih bagus. Sementara Harry dan kedua anaknya sudah dalam kondisi membusuk, serta ditemukan adanya luka pada keempat korban ini pada bagian kepalanya yang disebabkan oleh hantaman benda tumpul yang mengakibatkan keempat korban meninggal dunia. Polres Musi Banyu Asin dibantu oleh Jatantas Polda Sumsel bersama tim laboratorium Polda Sumatera Selatan terus melakukan penyelidikan pada kasus ini. Dari hasil keterangan saksi yang dikumpulkan oleh polisi, didukung pelacakan signal ponsel serta motor yang hilang, yang pada awal dugaan pelaku lebih daripada 1 orang, mulai mengkerucut hanya 1 orang saja pelaku kejahatan. Bahkan polisi mengaku sudah mengantongi identitas dari pelaku. Namun di dalam pengejaran polisi, pelaku ini sangat licin lantaran kerap berpindah-pindah tempat. Setiap polisi mendatangi lokasi yang pernah dia singgahi, pelaku pun selalu berhasil melarikan diri. Di dalam upaya pengejaran polisi, akhirnya pihak kepolisian pun mendapatkan satu lokasi yang diketahui berada di Muaro Jambi, tepatnya di Dusun Mudo, Desa Sekumbung, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Polisi segera menuju ke lokasi tersebut dan tiba di lokasi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 4 subuh. Pihak kepolisian pun menyebar ke setiap sudut rumah mencegah pelaku melarikan diri. Dan akhirnya polisi berhasil mengamankan seorang pria bernama Eeng Praza berusia 48 tahun di rumah keluarganya. Saat ditangkap, pelaku Eeng ini sedang tertidur. Dia pun tampak kaget ketika dikepung oleh polisi dan hanya bisa mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan, "Saya mengaku salah, Pak." Pelaku Eeng langsung dibawa kembali ke Polda Sumatera Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku kejahatan ini mengaku jika melakukan aksi kejahatannya itu hanya sendirian tanpa dibantu oleh siapapun. Motif dari kejahatan ini dikarenakan pelaku merasa sakit hati dengan bisnis yang mereka jalani bersama dengan korban Harry. Diketahui jika pelaku Eeng pernah memberikan uang senilai 30 juta rupiah kepada korban Harry untuk modal usaha bisnis penjualan ponsel. Dari hasil penjualan tersebut, Harry menjanjikan kepada pelaku jika dia akan memberikan keuntungan sebesar 50%. Seiring berjalannya waktu, bisnis itu pun berjalan lancar. Namun ternyata pelaku tidak mendapatkan bagi hasil sesuai apa yang dijanjikan oleh korban, yang membuat pelaku merasa sangat kesal kepada korban. Pelaku sudah meminta bagiannya, namun korban tidak memberikan bagian itu dengan sejumlah alasan. 3 hari sebelum terjadinya pembunuhan, pelaku sempat memposting di dalam akun sosial medianya. Isi dari postingan itu bernada ancaman yang diduga ditujukan kepada korban Harry. Hingga pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 9 pagi, Eeng mendatangi rumah Harry dengan tujuan untuk menagih hasil penjualan ponsel. Setibanya di sana, dia pun mengobrol di ruang tamu dengan Harry. Namun di tengah-tengah pembicaraan itu, mereka terjadi perselisihan paham. Eeng merasa jika Harry ini selalu beralasan ketika ditagih hasil penjualan ponsel. Hingga dari awalnya obrolan itu santai berubah menjadi tegang dan memanas, yang berujung mereka pun terlibat perkelahian. Pelaku Eeng mengambil sebuah kayu lalu memukul ke kepala Harry berkali-kali. Setelah menerima serangan tersebut, Harry pun sempat berusaha untuk menyelamatkan diri, namun berhasil dikejar oleh pelaku.
dan kembali dipukuli hingga terjatuh. Kejadian ini pun disaksikan oleh Masturo, ibu dari Harry. Dia pun berusaha untuk menolong anaknya dengan mengambil kayu lalu memukul pelaku Eeng. Perhatian dari Eeng mengarah kepada Masturo, merebut lalu memukul menggunakan kayu yang sama hingga akhirnya keduanya tidak sadarkan diri. Di tengah aksinya itu, Eeng melihat kedua anak dari Harry sedang mengintip di balik pintu kamar. Lalu keduanya berlari keluar rumah dengan rasa ketakutan. Eeng pun menjadi panik, khawatir kedua anak itu akan memberitahu kejadian ini kepada warga sekitaran. Dia pun langsung mengejar Aurel dan Marcel. Pelaku berhasil menangkap Marcel di semak-semak dekat rumahnya dan memukul pada bagian kepalanya menggunakan kayu, lalu menggenggam lehernya hingga kehabisan nafas dan dibiarkan tergeletak di sana. Setelahnya, pelaku mencari korban Aurel yang ditemukan di belakang rumah. Anak 5 tahun itu dipukul kepalanya sebanyak 4 kali, lalu ditendang hingga masuk ke dalam septic tank. Setelahnya, pelaku kembali lagi ke dalam rumah. Ternyata, Eeng melihat kondisi Harry dan Masturo masih bergerak. Dia pun kembali memukulinya menggunakan kayu, lalu mengikat tubuh Harry dan ibunya di ruangan rumah, serta menutupinya dengan selimut. Setelah merasa tidak adanya saksi yang tersisa, pelaku pun pergi membawa sepeda motor milik korban dan mengambil uang korban senilai 1,5 juta, serta membawa 3 unit ponsel milik korban Harry. Pelaku mengaku membuang ponsel dan barang bukti kayu ke sungai, hingga akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Saat ini, keempat korban telah dikembalikan kepada pihak keluarga dan telah dikebumikan di Kecamatan Betung, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Atas perbuatannya itu, pelaku Eeng dikenakan pasal berlapis. Salah satunya adalah pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana mati. Guys, pada kasus ini, gua secara pribadi ngerasa jika pengakuan dari pelaku ini adalah bohong. Ada perasaan curiga jika pelaku mengincar uang penjualan tanah korban. Semoga saja polisi bisa mengungkap motif yang sebenarnya. Wujud manusia namun hati setan. Dalam satu hari 4 nyawa melayang, 2 diantaranya anak tidak berdosa. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala malapetaka. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?